Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasbisya dan putaran B, NPM 22082600087. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya di sini ingin mempresentasikan map saya untuk blok obstetrik dengan judul kehamilan ektopik terganggu atau KET. Kita mulai dari definisinya. Kehamilan ektopik terjadi ketika jaringan janin ini tertanam di suatu tempat di luar rahim atau menempel pada bagian rahim yang abnormal, yang paling umum di tuba Fallopi. Untuk etiologinya atau penyebab, pernah adanya peradangan pada tuba Fallopi. Untuk lokasi kehamilan ektopik, dia biasa memang lebih banyak di tuba Fallopi dengan 95%, ovarium 3%, fimbrial 11%, ampula 70%, ismik 12%, interstisial 2-3%, cervical atau cervix di bawah 1%, serta abdominal di bawah 1%, dan bisanya ada bekas dari operasi sesar sebelumnya, biasanya di bawah 1%, bisa jadi KIT atau kehamilan ektopik terganggu. Untuk patofisiologinya atau jalan penyakitnya, ya mulai dari faktor risiko atau faktor risiko KT seperti ada riwayat KT sebelumnya, riwayat operasi tuba, riwayat penggunaan kontrasepsi atau AKDR salah satunya, infertilitas, riwayat abortus, riwayat seksio sesaria sebelumnya atau riwayat operasi sebelumnya, dan merokok. Itu bisa mengakibatkan kehamilan ektopik yang dan kita tahu kehamilan ektopik tadi itu implantasi ovum pada lapisan muskular tuba. Di mana jika tidak ditemukan dia bisa jadi di sisi tuba, jika tidak didiagnosis secara baik atau tidak ditemukan secara dini bisa mengakibatkan ruptur tuba. Akhirnya atau ruptur atau pecahnya tuba dan akhirnya mengakibatkan perdarahan pada intraabdomen pada abdomen. Kemudian untuk gejala klinis dari KIT tersebut ada nyeri perut bawah yang berat, ada nyeri panggul, darah keluar dari kemaluan, mual muntah, dan rasa pusing pasiennya. Kemudian untuk faktor risiko yang bisa menyebabkan dari KIT tadi ada riwayat KIT sebelumnya, riwayat operasi tuba, riwayat penggunaan kontrasepsi, riwayat abortus ataupun ada merokok. Lalu pertanyaannya bagaimana kita menegakkan diagnosa KIT? Kita ada tiga. Kita lakukan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis, kita meminta seperti biasa di tes pribadi pasien, dari nama pasien sampai suku pasien. Kemudian kita melakukan all chart untuk keluhan utama serta keluhan tambahan. Dari mana all chart itu sendiri, itu adalah dari onset, location, duration, karakteristik, aggravating elevating, radiation, dan time. Untuk keluhan utama yang biasanya pasien datang, itu biasanya nyeri perut bawah yang berat, nyeri panggul. Untuk keluhan tambahannya, pasien itu biasanya datang dengan bisa juga dengan lemas, bisa juga keluar darah dari kemaluan, serta bisa sakit kepala. Serta untuk kita juga melakukan beberapa pertanyaan untuk riwayat terdahulu, riwayat keluarga, riwayat kebiasaan, pengobatan. Tapi kita juga menambahkan ada riwayat obstetrik atau riwayat persalinan. Di mana kita bertanya kepada pasien, apakah ini kehamilan keberapa, kapan menstruasi atau kapan haid pertama hari terakhir pasien, serta apakah dulu pernah ada riwayat penggunaan kontrasepsi sebelumnya. Lalu kita melakukan pemeriksaan fisik. Seperti biasa, kita melakukan pemeriksaan tanda vital dan H22. Yang mana tanda vital pada pasien KIT tersebut biasanya normal, yaitu kita lakukan tekanan darah atau DBP, ada juga kita dari nadi, ada frekuensi nafas serta ada temperatur dalam batas normal biasanya. Lalu untuk H22 dari pemeriksaan itu kita mulai dari mata, untuk pemeriksaan konjungtiva pada mata, biasanya itu nampak anemis atau nampak kayak pucat, di mana positif. Setelah kita melakukan pemeriksaan umum pada leher, dada, pada ekstremitas, dan pada abdomen kita melakukan pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan objin. Di mana kita juga salah satu pemeriksaan itu pemeriksaan Leopold 1. Memang Leopold 1 ada 1-4, tapi kita memeriksa Leopold 1 itu pun juga tidak terlalu nampak karena memang biasanya ukuran dari laptop itu juga bermacam-macam, tapi bisa kita tentukan kalau sudah masuk ke masa-masa yang udah cukup ekstrim. Lalu kita melakukan pemeriksaan DJJ, kalau jika ada suara suara janinnya, jika terdengar, biasanya samar-samar, ataupun juga tidak ada. Kemudian kita lakukan pemeriksaan abdomen, vaginal touche, dan rectal touche. Untuk abdomen itu saat kita melakukan ada nyeri tekan perut bawah, kalau kita melakukan vaginal touche, ada nyeri goyang cervix, kita melakukan rectal touche,
ada kafum Douglas nampak menonjol. Untuk pemeriksaan penunjangnya atau pemeriksaan laboratorium, kita harus melakukan ada plano test. Plano test itu untuk memeriksa hormon HCG di dalam di tubuh pasien, apakah positif atau tidak. Itu menandakan apakah ada kehamilan atau tidak. Dan biasanya positif untuk KIT. Untuk pemeriksaan darah lengkap, kita melakukan pemeriksaan darah lengkap. Biasanya itu ada isinya bisa diberikan hemoglobin, hematokrit, ada leukositnya atau sel darah putih, trombosit atau plateletnya. Dan biasanya pada pasien PIT, hemoglobinnya akan menurun. Kemudian kita melakukan USG, biasanya itu USG transvaginal dengan hasil embrio atau janin tampak di luar kafum uteri. Untuk tata laksana KIT sendiri, kita melakukan pemberian IVFD, IVFD, NaCl 0,9% flat injeksi atau kita berikan infus, bisa juga berikan infus. Kita berikan tramadol, ampul, kita injeksi. Kemudian kita memberikan ranitidin, ampul 50 mg kita injeksi, serta kita memberikan asam tranexamat bentuk tablet 500 mg ya kali satu. Ini untuk mengurangi pendarahan pada kemaluan pasien. Kita berikan asam tranexamatnya. Kemudian untuk prognosis atau kemajuan penyakitnya, pasien dengan kadar beta HCG yang tadi kita lakukan untuk pemeriksaan plano tes yang relatif rendah kemungkinan akan memiliki prognosis yang lebih baik. Sedangkan pasien yang datang dalam kondisi ekstrim atau dengan ketidakstabilan hemodinamik memiliki risiko lebih besar untuk memburuk seperti akibat shock hemorrhagic. Ini di mana untuk kedua prognosis tersebut, prognosis akan bergantung pada pengenalan dini dan intervensi tepat waktu untuk penyakit KIT ini. Untuk edukasinya, kita harus menjelaskan penyakit kepada pasien, apa penyakit yang di pasien dapatkan, kita jelaskan bagaimana kemajuannya serta bagaimana risikonya. Setelah kita melakukan rujuk, karena kompetensi untuk KIT tersebut dia tidak bisa dilakukan untuk dokter umum, kita harus merujuknya ke spesialis jin. Kemudian ini referensi yang saya gunakan untuk membuat mem saya. Baiklah, mungkin itu saja presentasi saya untuk mem saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.